Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah Pondok Cantik dan kaum muslimin muslimat, anggota atau pendengar pengajian kitab Nashaikhud Diniyah yang berbahagia, mari pengajian pada hari ini kita mulai. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Walal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Qala hujjatul Islam ay Imamu Ghazali rahimahullah, az-dzikru ala arba'i maratib. Dawuhnya Imam Ghazali Hujjatul Islam, zikir itu ada 4 tingkatan. Al-ula zikrul lisan fakot. Yang pertama adalah zikir lisan saja ya, yaitu zikir lisan, berzikir dengan lisan saja. Wasaniyatu zikrul qalbi ma'al lisan takallufan. Yang kedua yaitu zikir hati bersamaan dengan zikir lisan dengan dipaksa ya. Jadi kita berzikir hati dan dengan lisan ini masih belajar berzikir, menyatukan antara zikir hati dan zikir lisan. Kemudian wasalisatu zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallufin. Yang nomor 3 adalah zikir hati secara watak atau sudah menjadi kebiasaan zikirnya dengan hati, sedangkan hadirnya hati dengan lisan ini sudah tidak ada paksaan atau sudah tidak diusahakan. Nah, artinya dengan berzikir hati secara otomatis lisannya itu sudah ikut berzikir. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, warrabiatu istila'ul madhkur 'alal qalbi wa istighraquhu bihi. Yang nomor 4 adalah berusaha menguasakan di dalam hati zat yang kita zikiri ya. Jadi hati ini dipaksakan untuk hadir terhadap zat yang kita zikiri. Jadi zat yang kita zikiri yakni Allah itu kita paksakan, hati kita kuasakan di dalam hati kita. Qala wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar. Dawuhnya Imam Ghazali, tingkatan yang pertama atau nomor 1 itu adalah sedikit manfaatnya dan lemah di dalam menghasilkan hasil atau asar. Asarnya ini tidak terlihat, lemah sekali untuk bisa dilihat memberikan manfaat. Jadi sedikit manfaatnya, itu yang pertama. Yang dimaksud mana? Yakni biha dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi intaha kalamu bima'nahu. Yang dimaksud zikir yang pertama yang sedikit manfaatnya ini adalah zikir lisan tapi hatinya itu lupa ya. Hanya lisan saja yang berpikir, hati tidak merasakan apa-apa. Jadi ini yang dimaksud yang manfaatnya sedikit. Wala saka anna dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi qalilatul fa'idah wan naf'i. Dan sudah tidak diragukan atau enggak ada kemamangan lagi, sesungguhnya zikir lisan dengan hati yang lupa ini sedikit manfaatnya dan sedikit faedahnya. Ini sudah tidak diragukan lagi ya, manfaatnya sedikit.
meskipun manfaatnya sedikit, walakin nau khairun min tarki dzikri, akan tetapi ya masih mending ya daripada tidak berzikir ya. Meskipun sedikit manfaatnya itu tak akan, tapi masih lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Min tarki dzikri ra'san. Qila li ba'dil arifin inna lanadhkurullah wa la najidu huduran. Pernah disampaikan kepada sebagian ahli makrifat, ulama-ulama ahli makrifat dulu, bahwasanya dia mendapatkan pertanyaan, sesungguhnya saya sudah berzikir kepada Allah dan saya tidak menemukan kehadiran di dalam hatinya. Ada orang yang bilang kepada ulama-ulama arifin, mengatakan kalau saya sudah berzikir dan tapi tidak bisa menghadirkan zikir itu di dalam hati. Faqala ikhmadullaha lilladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikrihi. Jawaban daripada ulama-ulama arifin, dia mengatakan kepada orang tersebut ya, memujalah kepada Allah, memujilah kepada Allah yang telah menghiasi anggota kamu dengan cara berzikir kepadanya ya. Yang dimaksud adalah di sini yang telah menghiasi lesan ya dengan berzikir kepada Allah ya. Yakni biha al-lisan, yang dimaksud anggota yang telah dihiasi oleh Allah tersebut itu adalah lisan. Fayambaghi liman akhadha fi dzikri bilasanihi ayyatakallafa ikhdara qalbihi ma'al lisan hatta yasira dzakiran bihima jami'an takallufan fi awalil amri thumma la yazalu yuwaddifu ala dzalika hatta yadzuqal qalbu ladzata dzikri wa tasruku alaihi anwaruh. Maka sebaiknya bagi orang yang berzikir ya, dengan lesannya, bagi orang yang berzikir, membaca zikir dengan lesannya, hendaknya memaksakan menghadirkan hati bersama-sama lesan. Jadi orang yang membaca zikir dengan lesannya ini sebaiknya harus bisa memaksakan menghadirkan hatinya bersama-sama lesan, sehingga ia akan menjadi orang yang bisa berzikir dengan hati dan dengan lisan secara bersama-sama dengan ya, dipaksa lebih dahulu pada awalnya ya. Dengan belajar pada permulaan ini kita paksakan agar hati ini bisa menyatu dengan lisan di dalam berzikir ya, pada awal mulanya. Tsumma la yazal yuwaddifu ala dzalik, kemudian tidak henti-hentinya ya, orang tersebut itu akan bisa berzikir ya, bisa berzikir seperti itu, sehingga dia akan bisa, sehingga hatinya bisa merasakan kelezatan berzikir, dan cahaya-cahaya zikir ini akan bisa menyinari pada hati tersebut. Dengan sudah biasa, maka cahaya-cahaya zikir pun itu juga akan masuk ke dalam hatinya orang tersebut. Kalau sudah seperti itu, fa inda dzalika yahduru bila takallufin wala mu'natin. Kalau sudah seperti itu, maka hati ini akan bisa hadir, bisa merasakan berzikir, bisa berzikir di dalam hati dengan tanpa dipaksa dan tanpa usaha, tanpa usaha, tanpa dipaksa, ini akan bisa biasa berzikir dengan hati. Bal rubbama soro ila halatin la yumkinu ma'aha as-sabru ala dzikri walal ghaflah anhu. Bahkan orang tersebut ini akan bisa sampai kepada tingkatan yang dia tidak bisa untuk bersabar untuk berzikir dan untuk melalaikan berzikir ya. Sehingga dia itu pada suatu saat akan bisa tidak sabar untuk meninggalkan zikir. Artinya orang tersebut itu pada suatu saat itu akan selalu berzikir dengan sendirinya, tidak bisa menahan untuk tidak berzikir. Summa'lamu rahimakumullah anna lidzikri adaban. Kemudian perlu kita ketahui bersama, semoga Allah merahmati kita semua, bahwasanya zikir ini mempunyai adab, mempunyai adaban, mempunyai etika dan tata cara.
wa anna hudurul qalbi ma'al lisan halat dzikri wa ahammuha wa aqadduha. Dan sesungguhnya hadirnya hati bersama-sama lisan ketika zikir ini merupakan adab yang paling penting, adab yang paling sangat dianjurkan. Fa'alaikum bihi, maka hendaknya ya, hadirnya hati ini kita berusaha untuk bisa hadir hati kita ketika berzikir. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila shay'in min fawaidi dzikri wa thamratihi al maqsudah illa bil hudur. Maka tidak akan bisa sampai kepada faedah-faedah zikir dan buah-buahnya zikir yang kita maksudkan kecuali dengan hadirnya hati. Maka faedah zikir, buah zikir itu bisa hasil kalau dengan hadir hati kita ketika berzikir. Wa min adabi dzikri al ayyakuna dzakir lillahi ala akmalit ila akhirih. Jadi di antara etika tata cara berzikir, hendaknya orang yang berzikir kepada Allah ini harus sempurna tata caranya, etika yang menggunakan tata cara, menggunakan adab yang sempurna dan keadaan-keadaan yang baik secara zahir maupun secara batin. Wa ahsanal hay'ah zahiran wa batina. Wa ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tamatin. Dan hendaknya orang yang berzikir itu juga harus suci ya, dan bersih secara sempurna. Wa yakuna fi khali dzikrihi khashi'an lillah mu'azziman li jalalihi mustaqbilan lil qiblah mutsriqan sakinal absar ka'annahu fis shalah. Dan hendaknya orang yang berzikir ini ketika berzikir hendaknya khusyuk kepada Allah, kemudian mengagungkan keagungan Allah, menghadap kiblat, menundukkan kepala, kemudian tenang anggota-anggotanya seperti orang yang melaksanakan sholat, bagaikan orang yang sholat. Jadi berzikir dengan orang yang sholat ini ya sama keadaannya. Summa innal matslub minal abdi alla yuzala dzakiran lillah alla yazul. Bagaimana ya? Summa innal matsluba minal abdi alla yazula dzakiran lillah fi jami' ahwali. Alla yazula, hendaknya kemudian yang kita harapkan dari seorang hamba ini tidak henti-hentinya bisa berzikir kepada Allah fi jami' ahwalihi ya, dalam segala keadaannya. Jadi hendak yang kita inginkan seorang hamba ini tidak berhenti, tidak henti-hentinya selalu berzikir kepada Allah di dalam segala waktunya. Wa ala dawami auqatihi dan terus menerusnya pada waktu-waktunya, dan pada waktu-waktunya itu selalu berzikir kepada Allah. Fa in amkanahu dawam ala hadhil adab, jikalau seseorang ini mungkin ya selamanya menggunakan adab ya, allati dzakarnaha yang telah kami sebutkan di atas, yaitu minat toharati wal istiqbal wa ghairihima ya, baik dari segi bersihnya, sucinya, kemudian menghadap kiblat dan lain sebagainya, pada waktu-waktunya ya, semua waktu-waktunya, fidawami akhwali kama wasa'nu arbabil khalwa wal inqita ilallah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang ahli menyepi kepada Allah. Maka fa'ala wadawa, maka ya lakukanlah seperti itu dan kita langgengkan, kita terus meneruskan. Kalau bisa waktunya itu selamanya kita
bisa menggunakan adab-adab yang telah disebutkan di atas pada semua waktunya, ya lakukan dan ya kita istiqomahkan. Nek gak mungkin ya kita harus wa illam yumkin huddawam ala dzalik. Kalau kita tidak mungkin untuk melaksanakan etika-etika, kemudian tata cara di atas, dan ini merupakan sesuatu yang paling banyak, wahwa al-aktsar wal aghlab, tidak bisa melaksanakan secara sempurna, ini memang yang banyak, ya. Maka sebaiknya fayam bagi lau ayyaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri muta'addiban bihadhil adab allati dzakarnaha wa bima bima'naha mimma lam nadzkuruhu. Maka sebaiknya kita bisa menjadikan waktu, memilih waktu tertentu, kita mencari waktu tertentu yang kita gunakan untuk duduk berzikir, kemudian menggunakan etika, adab sebagaimana adab-adab yang telah disebutkan di atas, wa bima fi mana lam nadzkuru, dan adab-adab yang tidak kami sebutkan. Tsumma la yazalu fi baqiyati awqati dzakiran lillahi qaiman wa qaidan wa muttaji'an min ghairi haddin wala taqi. Kemudian akhirnya insyaallah la yazalu, kemudian la yazalu fi baqiyati awqati, kemudian kemudian dia tidak henti-hentinya di waktu-waktu yang lain akan selalu berzikir kepada Allah, baik itu berdiri, berduduk, kemudian berbaring, tanpa batas dan tanpa ada persyaratan-persyaratan yang lain. Maka di waktu-waktu yang lain dia juga harus berzikir, baik berdiri, duduk, berbaring dan lain-lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Sebagaimana Allah berfirman, berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wal yahdhar minal ghaflah anil dzikri fi waqtin ma awqat fa innal ghaflah anil dzikri katsiratud darar. Dan hendaknya kita harus bisa takut, ya, jangan sampai meninggalkan, lupa berzikir pada waktu-waktu tertentu, karena sesungguhnya melupakan zikir kepada Allah ini sangat bahaya sekali, banyak dorornya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'adda maq'adan maq'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi illa kanat alaihi minallahi tiratun. Sabda Nabi, barang siapa yang duduk di tempat-tempat duduk kemudian tidak berzikir di tempat tersebut kepada Allah, pasti ia akan mendapatkan tiroh, yaitu akan mendapatkan kegelisahan. Ada yang memaknai akan mendapatkan bahaya atau kegelisahan. Waman ittaja'a madja'an lam yadhkurillahu fihi illa kanat alaihi minallahi tirah. Dan barang siapa yang berbaring di tempat pembaringan kemudian tidak berzikir di tempat itu kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kegelisahan atau ya siksaan tadi itu, bahaya tadi itu. Waman masa mamsan la yadhkurillah fihi illa kanat alaihi tiratun intaha. Dan barang siapa yang berjalan di tempat perjalanan kemudian di situ tidak berzikir kepada Allah, ia akan mendapatkan kegelisahan, intaha. Wa makna tirah al-khasrah wakila at-taba'. Maknanya tiroh ini adalah kegelisahan. Ada yang memberikan makna yaitu siksaan atau ya siksaan atau bahaya. Wa rubbama tasallatus syaitanu 'alal ghafil wastaula 'alaihi bisababi ghaflati an dzikri maulahu, kama qala ta'ala wa may ya'is an dzikrillah an dzikrir rahman naqidu lahu syaitonan fawalau qarinun. Dan terkadang
setan ya, menguasai orang yang berzikir, kemudian dia menguasai karena kelupaannya orang tersebut terhadap berzikir kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang meninggalkan zikir kepada Zat Rahman, maka saya akan sertakan seton kepadanya dan dia akan berteman kepadanya. Wa qala ta'ala istahwadza alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Firman Allah ya, setan ya, mengganggu orang-orang munafik sehingga setan tersebut melupakan orang-orang munafik itu dari dzikir kepada Allah. Wa min sa'nil mu'min ayyadhkura rabbahu katsiran kama anna wasfal munafiq alla yadhkura rabbahu illa qalila. Di antara kebiasaan, di antara sifat orang mukmin yaitu berzikir kepada Allah dengan banyak, sebagaimana sifatnya orang munafik tidak berzikir kepada Tuhannya kecuali hanya sedikit. Qala Allah Ta'ala fi wasfil munafiqin, Allah mensifati orang-orang munafik, yuraunan nasa wala yadhkurullaha illa qalilan, bahwasanya orang-orang munafikun ini adalah pamer kepada yang lain dan tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir sedikit. Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamah alaihi tardun lisyaiton wa qat'un liwaswasatihi ya. Paidah ya, selalu berzikir kepada Allah ini bisa menolak setan dan juga bisa memutuskan dari rayuan-rayuan setan, sebagaimana keterangan kama warada anna syaiton jaa thumma jasimun ala qalbil abdi fa idza dzakarallah khanasa wa idza ghafala waswasa lahu. Keterangan yang artinya bahwasanya setan ini menempat pada hatinya orang, dan ketika orang itu berzikir kepada Allah maka setan ini akan pergi, dan ketika orang tersebut itu lupa berzikir maka setan itu akan mengganggunya. Fayam bagi wa yata'akkadu al-muwadhabah wal mulazamah li dzikrillah ala dawamil awqat wa fi umumil ahwal. Sebaiknya dan menjadi sunnah kita selalu melaksanakan zikir kepada Allah pada waktu-waktu ya, selama waktu-waktu atau istiqomah di dalam waktu-waktu yang ada, dan keadaan-keadaan secara umum. Ini sebaiknya kita selalu membiasakan berzikir kepada Allah. Qala alaihi salatu wassalam lirrajuli alladzi qala ya Rasulullah ila akhirih wallahu alam bisawab. Ada kurang lebihnya minta maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.